Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Atintur Bapak Haji Dr. Andes Aktif Mulyanto, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dijaga hidupnya, keluarganya diberikan keberkahan, diberikan usaha yang baik, usahanya dijaga oleh Allah SWT. Yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, matta'anallah bituli umurihi. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan yang banyak dengan panjangnya umur beliau yang terus memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatannya, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk jamaah semuanya, teman-teman saya yang ada di kantor, terima kasih yang selalu siap untuk jamaah. Kapanpun waktunya mereka selalu hadir. Jamaah sekalian yang saya sangat cintai dan saya sangat sayangi, mudah-mudahan semuanya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Atintur Pak Dr. Andes Haji Atik Mulyanto beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita cintai, akhinal kiram Al-Ustaz Ahmad Taufan Firdaus, mata'anallah bituli hayatihi. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Allah catat kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan beliau, Allah berkahi keluarganya, Allah hadirkan dari beliau keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh jamaah Tintun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk limpahan nikmat karunia yang bertubi-tubi yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini kita dihimpun kembali di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik, walaupun lewat virtual, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmatnya dan keberkahannya untuk kita semuanya, dan apa yang kita lakukan sampai detik ini mendapatkan catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan Nabi Musa alaihi salam pernah didatangi oleh salah seorang wanita yang sudah lama tak memiliki keturunan. Wanita tersebut usianya sudah senja. Kemudian dia datang kepada Musa alaihi salam
Dia berkata, wahai Musa, engkau ini adalah Rasul utusan Allah. Dan saya ingin sekali memiliki buah hati dalam hidup saya. Aku minta kepada engkau, wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan aku menghadirkan buatku keturunan. Lalu pulanglah wanita tersebut di malam harinya. Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat munajatnya, lewat doanya, meminta kepada Allah agar Allah turunkan keturunan untuknya. Mulailah berdoa Musa alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya takdirnya tak memiliki keturunan. Dia ditakdirkan tak memiliki keturunan. Beberapa hari kemudian wanita tersebut kembali datang menjumpai Nabi Allah Musa alaihissalam dan bertanya kepada Musa tentang hasil doanya Musa alaihissalam. Lalu Musa alaihissalam mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan ia tak memiliki keturunan. Pulanglah wanita tersebut. Setelah dia pulang, hari, berganti bulan, berganti tahun. Beberapa tahun kemudian wanita tersebut kembali datang menjumpai Musa alaihissalam. Kali ini dia datang sambil menggendong bayi mungil yang lucu. Musa alaihissalam bertanya kepadanya, bayi siapa yang kau bawa ini? Wanita tersebut berkata kepada Musa alaihissalam, ini bayiku. Kata Musa, bagaimana mungkin? Dia mengatakan, wahai Musa, benar ini bayiku. Dalam hati Musa alaihissalam, Musa bertanya-tanya bagaimana mungkin dia mengandung dan melahirkan anak, sedangkan beberapa tahun yang lalu Allah telah mengabarkan kepada Musa alaihissalam bahwasanya wanita tersebut adalah mandul, tak akan memiliki keturunan, takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah wanita tersebut, lalu di malam harinya Musa alaihissalam kembali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada Allah, apa gerangan sampai wanita tersebut bisa mengandung dan melahirkan? Apa betul bayi yang dia bawa itu adalah bayinya? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, memang benar wanita tersebut datang dengan bayinya dan ia telah mengandung dan melahirkan. Lalu Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, apa sebabnya itu? Kata Allah kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, penyebabnya adalah wanita tersebut sepanjang hari tak pernah dia putus datang kepada aku Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bermunajat kepada aku, memanggilku dengan sebutan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Wahai yang Maha Kasih, wahai yang Maha Kasih, wahai yang Maha Kasih. Gak pernah berhenti dia memanggil. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, aku Allah atas nama rahmatku yang begitu agung, aku hadirkan keturunan untuknya. Karena dia tidak pernah berhenti datang kepadaku setiap saat memanggilku dengan sebutan ya Rahim. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menggambarkan bahwasanya betapa rahmat Allah begitu mulia, begitu agung, begitu indah, begitu besar, begitu tinggi dipersembahkan kepada hamba-hambanya setiap saat. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang rahmat Allah yang telah Allah persembahkan dan Allah ciptakan berbentuk 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu baru satu yang Allah turunkan di atas pentas bumi ini. Dari satu yang Allah turunkan itu menyebar ke seluruh bumi ini, mulai dari kasih sayang antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan cinta antara dua makhluk, mulai dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, anak kepada kedua orang tuanya, hubungan yang harmoni antara umat manusia, cinta kasih antara makhluk-makhluk yang lainnya, hewan-hewan ternak dan lain sebagainya, sampai kepada seekor kuda yang dengan rela mengangkat sebelah kakinya agar tak
agar kakinya itu tak menginjak anaknya, itu bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 99 rahmat Allah yang Allah simpan, yang Rasul katakan itu bakal diberikan kepada para wali-wali Allah, kepada ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Kata rahmat dalam Al-Qur'an terulang-ulang sebanyak 144 kali. Dari 144 kali kata rahmat tersebut, ulama ahli tafsir membaginya setidaknya memiliki 14 makna dari satu kata rahmat itu. Seperti Islam adalah agama rahmat, di mana kita ketika berjumpa satu dengan lainnya sesama hamba Allah, kita mengucapkan salam. Yang dalam ucapan salam yang kita sampaikan itu ada kata rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Islam itu agamanya agama rahmat. Yang berikutnya juga kata rahmat juga bisa bermakna tentang kenabian. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Begitu juga dengan Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung rahmat. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun." Jika Al-Quran itu dibacakan, maka tugas kalian adalah fastami'u wa ansitu. Yang pertama Allah perintahkan kita untuk mendengar dengan seksama, fastami'u. Yang kedua wa ansitu, tenang, la'allakum turhamun. Jika itu kita lakukan saat Al-Quran dilantunkan, kita memasang telinga baik-baik, mendengarkan dengan seksama, kita diam dan tenang, tidak melakukan aktivitas lain. Kata Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Berarti orang yang mendengar Al-Quran, bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, pasti hidupnya bermahkotakan rahmat dari Allah Subhanahu. Begitu pula juga hujan, juga bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang siapa mereka yang dengan mudah bisa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau apa syarat paling utama untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian melakukan perusakan di atas muka bumi ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengadakan bumi ini dan melakukan perbaikan di atasnya, menyatakan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini secara proporsional. Letaknya sangat jelas dan rapi. Di mana daratan, di mana gunung, di mana lautan, di mana sungai, di mana hutan. Jelas. Di mana tempat tinggalnya manusia, di mana tempat tinggal para hewan, tempat tinggal ikan-ikan. Maka Allah katakan, wala tufsidu, jangan rusak. Kenapa sampai Allah katakan wala tufsidu? Karena Allah tahu kita ini sebagai hambanya mudah sekali melakukan perusakan demi perusakan. Dan berikutnya Allah katakan, wad'u khaufan wa tama'an, dan serulah dia Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harap. Maknanya adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sebagai hamba-hambanya memperlakukan bumi ini yang Allah hadirkan buat kita dengan penuh rasa khauf. Jadi kita tidak hanya dibilang sama Allah untuk menyeru saja, menyeru Allah. Tapi amaliyah kita, ibadah kita, perlakuan kita, sikap kita harus ada khauf dan tamak. Takutnya kepada Allah, harapnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud utamanya apa? Allah perintahkan kita untuk memelihara bumi ini, mengelola bumi ini dengan nilai spiritual tingkat tinggi. Jadi jangan sampai dalam kita mengarungi kehidupan, bumi yang kita kelola ini sepi dari nilai-nilai spiritual. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita cuma satu, yaitu beribadah kepada-Nya? Berarti seluruh elemen kehidupan kita harusnya bernilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah akhiri firman-Nya dengan mengatakan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat dekat kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah pelaku kebaikan dan kebajikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berarti jika seorang hamba Allah ingin mendapatkan limpahan rahmat dalam hidupnya, maka setiap saat dia harus meramu kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan. Hanya orang yang kehidupannya penuh dengan nuansa kebaikan dan kebajikan yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang senantiasa berbuat baik, berbuat kebajikan, berarti dia sedang mengundang rahmat Allah turun dalam kehidupannya. Bahkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih." Allah katakan, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berharap mendapatkan perjumpaan yang begitu indah dengan Tuhannya di hari akhir, maka syaratnya adalah falyamal amalan salihah, dia melakukan amal-amal saleh, melakukan kerja-kerja baik, merintis jalan kesalehan demi kesalehan dengan penuh keimanan. Wala yusyrik, dan amal salehnya itu jangan ada penduaan di dalamnya. Ibadat Rabbi ahad, tidak ada penduaan terhadap sesuatu apa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kata beliau, ketika turun firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Ketika turun firman Allah ini, waktu itu kata Abdullah ibnu Abbas, iblis, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan, kalau begitu kita juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih menyatakan umum, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata iblis, kalau begitu kita juga dapat rahmat. Kata orang Yahudi, orang Nasrani, kalau begitu juga kita dapat rahmat. Karena Allah menyatakan segala sesuatu itu diliputi rahmatnya. Lalu iblis menjadi putus asa ketika Allah melanjutkan firman-Nya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku yang meliputi segala sesuatu itu hanya aku peruntukkan bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang menunaikan zakat, bagi orang yang percaya terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Iblis berputus asa karena dia tidak menjadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengatakan kita masih mendapatkan rahmat Allah.
Karena syariatnya Yahudi, syariatnya Nasrani, syariatnya Taurat, syariatnya Injil itu tentang puasa ada, tentang zakat juga ada, tentang keimanan juga ada. Ya. Jadi tentang keimanan ada, tentang menunaikan zakat juga ada. Coba kita lihat dalam surat Al-Maidah itu. Allah berjanji kepada Bani Israel. Allah berkata kepada mereka, wa qala Allah inni ma'akum. Allah mengatakan, saya bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata. Kalau kalian menegakkan salat, kalau kalian menunaikan zakat. Akhirnya praktek salatnya itu tidak sama seperti praktek salatnya kita umat muslimin, tapi perintah ibadah itu ada untuk Bani Israel itu. Wa ataitumuz zakata, tunaikan zakat, ada perintah itu. Maka ketika Allah katakan rahmat aku peruntukkan kepada mereka yang takwa, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang percaya kepada ayat-ayat kami, kata orang Yahudi, orang Nasrani, kami menjadi bagian dari itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelanjutan ayat itu, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi. Ketika akhir ayat ini turun, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mundur, mereka berputus asa. Kenapa? Ya, mereka ada syariat tentang zakatnya, ada syariat tentang keimanannya, tetapi mereka tidak mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, setelah iblis, Yahudi, Nasrani sudah patah harapannya itu, maka sejatinya rahmat Allah itu buat siapa sih sebenarnya? Hanya satu buatnya, yaitu buat hamba-hamba Allah dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berbangga dan bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang indah, yang begitu mulia dan begitu agung, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aku mendengar Nabi berkisah kepada kami tentang seorang pemuda yang masuk surga tanpa amal kebaikan. Kok bisa ya? Orang ini, kata Nabi, dia masuk surga tanpa amal kebaikan. Kata Nabi, pemuda tersebut sepanjang hidupnya banyak melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, kedurhakaan demi kedurhakaan. Ketika menjelang kematiannya, dia berwasiat kepada kerabat-kerabatnya. Dia berkata kepada kerabat dan keluarganya, kalau aku meninggal dunia, bakar mayatku. Dia minta mayatnya dibakar. Lalu tulang-tulang saya yang tidak hangus terbakar itu ditumbuk sampai halus, menyatu menjadi debu semuanya. Lalu nanti debuku itu nanti dibuang di daratan yang jauh dan di lautan yang jauh secara terpisah. Lalu ketika dia meninggal dunia, wasiatnya dijalankan oleh kerabatnya. Dia dibakar sampai hangus, sampai berdebu. Tulang belulangnya ditumbuk sampai hancur semuanya. Semuanya menjadi debu. Kemudian keluarganya menjalankan wasiatnya berikutnya, yaitu dibuang di daratan yang jauh dan di lautan yang jauh. Lalu kata Nabi, orang ini pada hari akhir dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengira setelah dia dibakar, debunya dibuang ke lautan yang jauh dan daratan yang jauh, Allah tidak mampu menyatukan lagi dia. Ternyata tidak, Allah menyatukan lagi dia. Tulang belulang yang berserakan itu mampu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia hidup kembali di yaumil akhir, Allah bertanya kepadanya. Allah katakan kepadanya,
Mengapa kau lakukan itu? Allah katakan kepada, mengapa kau lakukan itu? Apa yang dia jawab? Sambil kepala yang tertutup dia mengatakan, karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka aku perintahkan itu. Aku banyak dosa, malu aku berhadapan denganmu. Dan aku takut akan hukumanmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, masukkanlah dia ke dalam surgaku atas nama rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, bayangkan, gara-gara hanya satu kata yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama apa? Atas nama rahmat Allah yang begitu mulia, yang begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan sikap rahmat yang begitu mulia. Salah satunya adalah sahabat Nabi pernah berkisah, yang bernama Atha, pernah berkisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Atha, pernah suatu hari sahabat-sahabat Nabi sedang duduk-duduk, rame-rame mereka duduk-duduk bercengkrama, berbicara satu sama lain, saling berkisah sambil tertawa-tertawa, sambil bercengkrama sambil tertawa. Lalu lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, menyaksikan mereka sedang tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan berkata kepada mereka, kata Nabi, apa yang sedang kalian lakukan ini? Mengapa kalian tertawa, terbahak-bahak ketika sedang bercengkrama dan ngobrol ini? Tak tahukah kalian bahwasanya pada saat kalian sedang tertawa itu, neraka sedang menanti kalian di belakang kalian? Demi Allah yang mengutus aku sebagai Rasul utusannya, sungguh aku sangat tidak suka dengan umatku yang sering tertawa, terbahak-bahak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berangkat, meninggalkan sahabat-sahabatnya itu, dan sahabat-sahabat itu ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepala mereka semuanya tertunduk malu. Rasul beranjak meninggalkan mereka, dan baru beberapa langkah saja Rasul meninggalkan mereka, sekitar 4-5 langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhenti. Kemudian Rasul berjalan mundur ke belakang dan berhenti tepat di hadapan sahabat-sahabat yang baru saja ia tinggalkan. Apa yang membuat Rasul berhenti? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat? Ada firman Allah yang turun. Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mudah marah kepada sahabat-sahabatnya yang melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Al-Hijr ayat 48, ayat 49 sampai 50. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Allah katakan, wahai Muhammad, nabbi 'ibadi, beritakan dan kabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku Allah Maha Pengampun dan penuh kasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Adapun azabku adalah azab yang amat sangat pedih. Allah menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menunjukkan kesalahan sahabat-sahabatnya, tetap katakan kepada mereka, jika mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah nyatakan bahwasanya Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan penuh kasih. Tetapi jika mereka sudah diberitahukan, ditunjukkan titik kesalahannya, terus mereka tak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau mengakui kesalahannya, tak mau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa anna azabi wal azabul alim. Adapun azabku adalah azab yang amat sangat pedih. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu terbuka setiap saat kepada pendosa sebesar apapun dosa itu, asalkan pendosa tersebut benar-benar menyadari kesalahan yang dia lakukan. Inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan kepada hamba-hambanya yang mau menyadari ada pemuliaan demi pemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah katakan pada ayat berikutnya tadi itu, wa anna azabi wal azabul alim. Jika mereka sudah ditunjukkan kesalahannya, tetapi tidak mau menyadari kesalahannya, tunggulah dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Menunjukkan bahwasanya Allah sangat benci kepada hamba-hambanya yang ketika dia berbuat salah terus tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat murka kepada hamba-hambanya yang secara demonstratif memperagakan kesalahannya dan kemaksiatannya. Ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang seperti itu. Dan ternyata ini sering terjadi di masyarakat kita. Betapa banyak hamba-hamba Allah di zaman sekarang ini dengan bangganya menunjukkan kemaksiatannya. Dia menjadi orang yang perwujudannya sebagai agen kemaksiatan dan kezaliman. Dia mencari teori-teori pembenaran terhadap kezaliman dan kemaksiatan yang dia lakukan. Orang-orang seperti ini tak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada kita, kullu ummati mu'afah illa al-mujahirina bil ma'siyah. Setiap umat itu bakal dimaafkan, kata Nabi. Setiap umatku bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bayangkan apabila ada orang dia melakukan kemaksiatannya di malam hari, Allah tutup dengan gelapnya malam, dengan dinginnya embun, dengan terpejamnya mata-mata, tak ada yang menyaksikan kesalahannya di malam hari tersebut. Tetapi ketika datangnya pagi, ketika fajar menyingsing, dia dengan bangganya menceritakan tentang apa yang telah dilakukan di malam hari tersebut. Orang seperti ini tidak bakal dimampuni oleh Allah Subhanahu. Kita harus waspada sebenarnya di zaman yang serba modern ini, di mana pada zaman ini segala macam bentuk fasilitas itu tersedia, di mana medsos itu sangat diagung-agungkan. Berapa banyak di antara kita juga menjadi orang-orang yang mempromosikan kemaksiatan. Berapa banyak orang di antara kita yang mengidolakan ahli maksiat, memujanya, menyanjungnya. Hati-hati. Jangan kita like. Ini kadang-kadang tanpa kita sadar kita like, kita subscribe video-video orang-orang yang perwujudannya adalah agen maksiat, agen kedurhakaan. Yang like banyak, yang subscribe banyak. Yang kita lihat nama-nama yang subscribe, nama-nama yang like, nama-nama followers itu banyak nama-nama muslim, nama-nama muslimah. Sadarkah kita bahwasanya kita ikut mendukung kemaksiatannya itu? Kita menyanjungnya, kita memujanya, sedangkan dia setiap saat mempertontonkan keburukan-keburukannya. Dan dia bangga dengan keburukan tersebut. Ingatkah kita akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka yang secara demonstratif melakukan kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatannya itu,
bangga dengan status buruknya itu. Allah katakan zayyana lahum, kata Allah. Kami jadikan indah segala macam bentuk perbuatan buruk mereka. Akhir zaman, betapa pelaku-pelaku maksiat itu dipandang indah oleh banyak orang. Dan itu Allah katakan dalam surat An-Naml, zayyana lahum a'malahum. Kami jadikan indah segala macam bentuk perbuatan buruk mereka. Dia jadi banyak disukai oleh banyak orang. Bahkan banyak orang antri untuk minta dia sebagai untuk mengendorse produk-produknya. Dan bayarannya mahal. Zayyana lahum wahum ya'mahun. Dan orang-orang seperti itu, kata Allah, akan berada pada dimensi kesesatan selamanya. Kita berada pada lingkaran itu. Jika kita berada pada lingkaran itu, maukah kita dijuluki sebagai orang yang berada pada lingkaran kesesatan? Tentu tidak. Untuk itu, dalam hati kita ada filter sebenarnya, di mana kita mampu untuk memilah-milah mau berada di jalan yang mana kita ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr Al-As, di mana pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah, kata Nabi, dahulu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu di zaman Yahudi, di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang rahib. Dia bilang sama rahib tersebut, kita perhatikan ucapannya pemuda tersebut kepada rahib. Dia tidak minta rahib itu untuk ajarkan dia cara taubat, tapi dia bilang kepada rahib tersebut, apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Jadi dia minta pendapat, saya ini pendosa besar, sudah bunuh 99 orang, adakah jalan untukku, bagiku untuk bertaubat? Rahib yang pertama yang ia jumpai mengatakan kepadanya, tidak ada. Kau pendosa besar, sudah bunuh 99 orang, bunuh satu orang itu dosa besar. Apalagi kau bunuh 99 orang. Gak bakal dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahib ini akhirnya dibunuh juga olehnya. Lalu dia berjalan lagi bertemu dengan rahib berikutnya. Lagi-lagi dia ucapkan, apakah ada jalan bagiku untuk bertobat? Rahib yang kedua ini mengatakan kepadanya, sesungguhnya yang engkau lakukan ini sudah sangat melampaui batas. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengajarkan engkau untuk bertobat. Hanya saja, kalau engkau tanya kepada saya, adakah jalan buatmu untuk bertobat? Cobalah kau pergi. Nun jauh di sana ada dua perkampungan. Yang satu bernama perkampungan Bushra, yang satu lagi namanya perkampungan Kufra. Nah, perkampungan Bushra itu isinya orang-orang baik, orang-orang soleh, ahli taat. Semuanya di kampung itu. Yang kedua namanya perkampungan Kufra, isinya semuanya orang ahli maksiat. Judi ada di situ, peminum minuman keras ada di situ, ahli joget ada di situ, pokoknya ahli maksiat lengkap di situ semua. Lalu rahib ini mengatakan, silakan engkau berangkat kemana yang hendak engkau tuju. Lalu berangkatlah. Dia menuju perkampungan. Belum sampai dia di perkampungan Bushra, dia meninggal dunia. Belum ada amal yang dia buat, meninggal dunia. Turunlah dua malaikat Allah, yang satu namanya malaikat rahmat, yang satu namanya malaikat azab. Malaikat rahmat mau mengambil jenazahnya, malaikat azab pun ingin mengambil jenazahnya. Akhirnya mereka, dua malaikat ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah. Kata malaikat rahmat, ini hak saya, karena orang ini sedang merintis jalan kebaikan. Kata malaikat azab, orang ini belum berbuat baik sama sekali, masih di tengah perjalanan, sampai di kampung Bushra pun belum. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, coba diukur jarak tubuhnya dengan kampung Bushra dengan kampung Kufra. Akhirnya diukurlah. Setelah diukur ternyata satu jengkal lebih dekat tubuhnya itu ke kampung Bushra. Sehingga Allah katakan kepada malaikat rahmat,
untuk mengambil jenazah agar boleh diambil oleh malaikat rahmat. Nah, dari riwayat ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya hamba Allah tadi karena niatnya memang dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia berada di bawah lingkaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada 4 surat. Ada 4 ayat, ada 4 ayat dalam surat An-Nisa. Ada 4 ayat dalam surat An-Nisa yang bagi kaum muslimin jika 4 ayat tersebut mereka perhatikan baik-baik, mereka renungkan setiap saat dalam kehidupannya, itu bagi mereka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa keempat ayat tersebut? Yang pertama, ayat yang ke-48 dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azim. Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang berada pada kubangan dosa yang sangat besar. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita rawat dalam kehidupan kita ini cuma satu. Hubungan harmonis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Merajut tali cinta kita yang begitu indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang paling tinggi, paling sempurna, paling paripurna. Jangan coba-coba melakukan penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita sejarahnya umat Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam marahnya begitu besar kepada umatnya apa? Karena setelah Nabi Musa berangkat pergi meninggalkan mereka 10 malam, ketika kembali menjumpai mereka kembali musyrik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51, wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhaztumul 'izza min ba'dihi wa antum zalimun. Kata Allah, ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Jadi Nabi Musa ini berangkat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Tursina, Allah bilang sama Musa, "Wahai Musa, 40 malam engkau berada di sini. 40 malam engkau berada di Tursina. Setelah selesai 40 malam, kata Allah, saya akan berikan kepadamu kitab." Jadi Allah menjanjikan kitab Taurat, memberikan Taurat kepada Musa setelah 40 malam Musa berada di Tursina. Dan Musa bilang sama kaumnya, kalian yang sabar ya, saya berangkat 40 malam, nanti baru saya kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka tak sabar. Bani Israel sering nggak sabar. Dibilang tidak boleh mancing hari Sabtu, pergi mancing, mereka juga begitu. Nah ini juga, Nabi Musa bilang tunggu 40 malam, nggak sabar mereka. Samiri yang bersama mereka, mengajak mereka untuk menyembah patung yang dibuat sendiri oleh Samiri. Maka ketika Musa alaihissalam pulang, kata Allah, "Summa takhastumul ijla." Lalu kalian ternyata menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Wa antum zalimun.
dan kalian sedang melakukan kezaliman yang sangat besar. Maka kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Orang yang musyrik itu punya akibat. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar, akibat dari kemusyrikan. Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau mempersekutukan Allah, kata Allah, la yahbatanna, maka segala macam bentuk amalanmu akan terhapus. Orangnya, ibadahnya kencang seperti apa, puasanya kuat seperti apa, qiyamul lailnya hebat seperti apa, bacaan Qur'annya seperti apapun hebat, bagusnya. Tetapi jika dia menyekutukan Allah, kata Allah, la yahbatan, amalnya semua terhapus, pupus dan gugur, dan engkau akan menjadi hamba Allah yang merugi. Belum lagi di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi jannah. Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu nerakanya Allah Subhanahu. Wah, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan baik-baik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim Al-Khalil, itu masih berdoa kepada Allah, dan dia Rasul, masih berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya agar jangan sampai dia terjebak kepada nilai kemusyrikan. Maka belajar dari Ibrahim, kita harusnya tiap hari minta sama Allah agar Allah jangan sampai menghantarkan kita kepada lingkaran kemusyrikan. Ini Nabi Ibrahim doa sama Allah, dan Allah abadikan doanya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Ketika Allah berfirman di situ, wa idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, aduhai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Maksudnya Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah minta negeri itu aman, Nabi Ibrahim bilang sama Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada berhala-berhala. Doa Nabi Ibrahim. Yang pertama minta apa? Minta aman. Nah, sekarang coba kita lihat surat Al-Quraisy di mana Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah kalian Tuhan sang pemilik Ka'bah. Yang jika penyembahan itu benar-benar sungguh-sungguh sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penduduknya kekenyangan dan mengamankan penduduknya. Apa hikmah dari ayat itu? Pelajarannya harus kita ambil, suatu negeri jika penghuni negeri tersebut akidahnya baik, tauhidnya lurus, pemahamannya bagus, dekat sama Allah, cinta sama Allah, ibadahnya bagus, maka negeri tersebut mendapatkan dua hal. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Negeri tersebut tidak akan mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, krisis makanan, nggak akan ngalamin. Allah yang bilang kok di Al-Quran, at'amahum min ju', tidak akan gagal panen, tidak akan krisis. Wa amanahum min khauf, negeri tersebut
akan stabil keamanannya. Masyarakatnya keluar jam berapa malam itu aman. Naik angkutan umum aman. Kalau apa? Kalau mayoritas penghuni negeri tersebut penyembahannya kepada Allah itu benar-benar tulus, ibadahnya bagus. Tapi jika kacau ibadahnya, kezaliman yang sering muncul, maka krisis akan terjadi, stabilitas keamanan tidak akan terwujud. Nah, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini, Ustaz? Ya, Ustaz. Ya, Habib masih. Berikutnya. Yang patut kita waspadai bukan saja berhala yang ada di hadapan kita. Yang lebih patut kita waspadai itu adalah berhala yang sedang bersemayam dalam diri kita. Dan itu tanpa kita sadari. Nabi sudah wanti-wanti jauh-jauh hari sebelumnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling sangat aku takutkan bakal menimpa kalian adalah praktek syirik kecil. Para sahabat, "Wa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Ar-riya." Riya. Nah, riya ini apa? Riya itu orang yang di dalam dirinya itu ada berhala kecil. Ada berhala yang bersemayam pada dirinya. Yang merasa bahwasanya dialah yang terbaik. Yang ketika dia berbuat bukan untuk Allah. Dia berbuat pingin untuk dilihat oleh orang-orang. Perbuatannya pingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Bukan dalam Al-Quran Allah menyatakan, tidakkah kalian melihat ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ini celaka ini. Nafsunya sebagai Tuhannya. Dan Nabi pesan, aku paling takutkan yang bakal terjadi di tengah-tengah kalian adalah praktek syirik kecil ini, yaitu riya. Ketika orang melakukan sesuatu semata-mata karena pingin disanjung, pingin dipuji, pingin dipuja, pingin agar dia dipilih, agar dia ditunjuk, agar dia mendapatkan bintang jasa dan lain sebagainya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua dari surat An-Nisa yang patut direnungkan oleh setiap hamba Allah yang beriman adalah ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya tidaklah rasul yang kami utus kecuali hanya untuk ditaati, dipatuhi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini adalah apa saja yang dibawa oleh Rasul kita patuhi dan kita ikuti. Rasul sang pembawa risalah sudah tiada, sekarang siapa? Para ulama sebagai warasatul anbiya yang membawa panji-panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita ketika mendengar dari ulama-ulama tersebut adalah mematuhi dan mengikutinya. Kalau Allah katakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ayat ini menjelaskan tentang dahulu para sahabat-sahabat Nabi, kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka datang kepada Nabi, mereka sebut kesalahan mereka, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi, mereka beristighfar di hadapan Nabi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaghfara lahumur rasul. Nabi pun beristighfar untuk mereka. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengampunan
dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawwabar rahim, pengampunan yang penuh kasih. Sebenarnya dari ayat ini ada kisah sebenarnya. Ada kisah dalam kitab Asy-Syamil mengkisahkan bahwasanya ada Syekh Al-Atabi, ada yang mengatakan Atabi, ada yang mengatakan Al-Utbi. Ya, dia menceritakan ini Syekh Al-Utbi ini, beliau lagi duduk-duduk di pinggir makam Rasul, duduk-duduk di pinggir makamnya Nabi. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, pendosa. Ya, dia datang ke pusaranya Nabi. Setelah sampai di depan pusaranya Nabi, dia mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia ucapkan salam, terus dia mulai merintih. Dia bilang, wahai kekasihnya Allah, saya ini pendosa besar, kesalahan saya banyak maksiat. Kalau dahulu ketika engkau masih hidup, sahabat-sahabatmu datang kepadamu, kemudian beristighfar di hadapanmu, dan engkau pun beristighfar kepada Allah atas dosa sahabat-sahabatmu itu. Sekarang ini engkau telah tiada, aku datang ke pusaramu. Dia ucapkan itu, aku datang ke pusaramu. Dia, wahai Rasulullah, dan ada firman Allah di mana Allah menyatakan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Sekarang ini saya datang, saya zalim sama diri saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah, dan saya duduk di pusaramu ini, saya ingin engkau beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa saya ini. Dia ucapkan seperti itu. Ya. Bahkan dia sampai membaca syair, pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Salah satu dia ucapkan, ya khaira man dufinat bil qa'i a'lum, fataba min tibihin al-qaw wal-akam. Wahai sebaik-baiknya orang yang dikubumikan di lembah yang paling agung dan mulia. Fataba min tibihin al-qaw wal-akam, sehingga akhirnya menjadi harum. Seluruh lembah itu menjadi harum, seluruh pegunungan menjadi harum gara-gara engkau dimakamkan di tempat tersebut. Nafsil fida liqabrin anta sakinuhu, diriku sebagai tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya, dia bilang. Fihil afafu wa fihil jud wal karam. Di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, kemuliaan. Kemudian orang Badui itu dia pergi setelah itu. Habis mengucapkan syair ini dia pergi, berangkat pergi. Kemudian Syekh Al-Utbi ini dia mengatakan, setelah orang Badui itu pergi, aku terlelap tidur, kelelahan, tertidur aku di dekat makamnya Nabi. Dalam tidurku itu aku bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Mohon maaf nih jamaah sekalian, ini saya cerita tentang mimpi ya, bukan saya yang bermimpi. Kalau saya yang bermimpi nanti dilaporin. Jadi ini cerita tentang Syekh Al-Utbi yang bermimpi. Syekh Al-Utbi ini dalam mimpinya datang Rasulullah SAW menyatakan, ya Utbi, al-haqqul a'rabi, kata Nabi, fabashirhu anna Allah qad ghafara lahu. Nabi bilang sama Syekh Al-Utbi, kabarkanlah kepada orang Badui itu. Nabi bilang, susul dia dan kabarkan kepadanya, berikan kabar gembira kepadanya. Annallaha qad ghafara lahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya. Kisah ini saya berani angkat, kenapa? Karena kisah ini dikisahkan oleh ulama-ulama terkenal. Ulama-ulama yang kelasnya tuh kelas hebat-hebat semua. Imam Nawawi mengkisahkan dalam 2 kitabnya langsung, yaitu Al-Majmu' dan Al-Idah. Imam Al-Mawardi mengisahkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Bahkan Imam Ibnu Qudamah juga mencantumkan riwayat ini pada kitab Al-Mughni punyanya. Bahkan Imam Ibnu Qudamah sampai ajarkan kepada kita dalam kitabnya itu, kalau engkau datang ziarah ke makam Rasul, ya, engkau ucapkan Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq.
Bilang, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berkata dan perkataanmu itu hak, betul. Terus baca firman Allah ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Selesai baca ayat itu, terus bilang, waqad ataituka mustaghfiran min dzunubi. Aku telah datang kepada engkau ya Allah, dan di hadapan Rasul mustaghfiran min dzunubi, minta ampun terhadap dosa-dosaku. Mustashfi'an bika ila rabbi, meminta syafaat kepadamu wahai Rasul menuju Tuhanku. Wa as'aluka ya Rabb an tujiba ilal maghfirah, dan aku meminta kepada engkau ya Allah agar engkau menjawab permohonanku dalam bentuk pengampunan. Kama aujabtaha liman atahu fi hayatihi, sebagaimana engkau mewajibkan Allah mewajibkan pengampunan bagi siapa saja yang datang kepada Rasul semasa dia hidup. Allahumma ja'alhu awwala syafi'in. Ya Allah, jadikan Rasul ini, sambil berdiri depan makam Nabi, jadikan Rasul ini sebagai orang yang pertama kali berikan syafaat. Wanjahasaili, orang yang diberikan, yang diutamakan permintaannya. Wa akramal akhirin wal awwalin, yang diberikan pemuliaan awal dan akhir. Birahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmatmu begitu agung. Ini diajarkan oleh Ibnu Qudam pada datang ke pusara Nabi. Baca itu, ingat dosa-dosa kita sambil baca itu, insya Allah mendapatkan pengampunan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang tadi Ustaz Ahmad Taufan sudah membaca ratibnya, ada syair yang sering kita dengar, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai pemimpinku, wahai tuanku, wahai panglimaku, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah. Ya man lahul jah indallah, wahai orang yang punya kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musiiina qad ja'uk, sesungguhnya orang yang berdosa ini telah datang kepadamu. Lidzambi yastaghfirullah, berharap kepada Allah agar diampuni dosa. Kita sering, mungkin saya rasa jamaah sering melantunkan itu. Ini maknanya itu. Yeah. Maknanya dia bertawassul kepada Rasulullah SAW, berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya bawakan lagi dalil yang lain berkenaan dengan istighfar. Malaikat saja juga beristighfar untuk kita. Malaikat, kita lihat malaikat nggak lihat, tapi malaikat beristighfar buat kita. Dilihat surat Asyura ayat yang kelima. Surat Asyura ayat yang kelima, Allah, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Para malaikat-malaikat Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat Allah itu beristighfar buat siapa? Buat kita penduduk bumi. Ada lagi yang lain, ada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattabahu sabila wa qihim azabannar. Bayangkan malaikat Allah, ya,
Malaikat yang dikatakan yahmilun al-arsy, mengangkat arsy, itu bertasbih memuji Allah, terus bilang apa? Mendoakan orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi para malaikat, kalau kita masih beriman, selama kita masih punya iman dan terus jaga iman kita, jangan khawatir. Malaikat Allah beristighfar buat kita. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Dan membaca doa lagi buat kita. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Aduhai Tuhan kami, berikanlah rahmatmu dan ilmumu yang begitu luas. Aghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabila, yang mengikuti jalanmu. Waqihim azaban nar, dan jagalah mereka dari azab api neraka. Malaikat beristighfar mendoakan kita, asal kita mampu merawat keimanan kita. Makanya kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan mukmin kalau mereka benar-benar dalami ayat-ayat ini, itu dia setiap hari merasa bahwasanya dunia dan seisinya itu miliknya. Kekayaannya dia itu ada di ayat-ayat ini, 4 ayat ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik.